memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-Nya dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat-Nya. Nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita yang nanti dua nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah semua nikmat tersebut dari sehat walafiat, nikmat panjang umur, iman dan Islam dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah-ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Idola kita, panutan kita, imam rumah wajib karamah, imam dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan dan menggali sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang silaturahim dan taklim manusia. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita malam ini menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kelak yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal dan akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya hormati, sebelum kita mengkaji kitab ini, mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah dan berkat Fatihah, kajian malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sore ma'assalam wal barakah wal maghfirah wa hasil maksud bil qabul ila hadratir rasul Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan almarhum al-maqbula Mama dan Mastura Mama Musa Rasulihi wa quli khususan ala Habib Sa'id Sa'id wa Ratas wa Rasulihi wa quli khususan ala Habib Sa'id bin Rasul ala Ansari Tamu wa Rasulihi wa quli khususan ala Habib Abdurrahman bin Ahmad Syekh wa Rasulihi wa quli khususan ala Habib Hamid bin Arbi bin Al-Atas wa yu'inu alaina bi barakatihi wa asrarihi wa adwarihi wa ulumihim wa nafa'ihim min din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ruwiya fi ba'dil asari anna Allah ta'ala yuhasibu abdan fatarja'u sayi'atuhu fayu'maru bihi ila al-nar fa ijajuhiba bihi yaqulu Allah ta'ala li Jibril alaihissalam adrik abdi was'al. Pada pertemuan malam hari ini ada sebuah riwayat kisah yang disebut dalam kitab ini adalah diriwayatkan dari sebagian asar atau perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Riwayat ini kemudian nyampe kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada
bagaimana orang itu harus cinta kepada orang alim, cinta kepada ustaz, cinta kepada kiai, cinta kepada hadis, cinta kepada orang yang mengajarkan kita, membimbing kita dalam hal kebaikan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan nanti setelah kita mendengar dan mengetahui tentang asar ini atau kisah riwayat ini, mudah-mudahan kita semakin giroh semangat untuk duduk akhir pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala yuhasibu abdan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghisab kita. Di sini nanti ada seorang hamba dihisab. Apa hisab? Hisab itu dihitung-hitung amal perbuatannya. Dosanya berapa, ibadahnya berapa, pahalanya berapa. Nanti kita akan mengalami namanya hisab. Hari itu disebut namanya Yaumul Hisab. Kapan itu terjadi? Nanti pada hari kiamat. Jadi kita bakal meninggal, kemudian masuk ke lubang kubur. Di situ kita nunggu, namanya disebut alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu adalah benteng. Di benteng ini pembatas antara dunia dengan akhirat. Apakah kita akan mengalaminya? Iya. Pengen mengalami? Silakan jalan keluar. Iya. Lewat pintu, namanya pintu kematian. Al-maut babun kuluha dakhiluha. Pintu yang namanya kematian itu pintu, dan setiap kita akan memasukinya. Pasti ini. Cuma kapan-kapannya kita enggak tahu. Saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita sudah jalan duluan. Ada tetangga kita masih muda, udah duluan. Orang tua kita udah duluan. Tinggal kita nih bakal masuk ke lubang kubur. Nah, setelah kita di situ nunggu, ya saya akan menyingkatnya saja karena nanti ada babnya, namanya bab alam kubur. Ngeri ya pokoknya. Nah, setelah itu datanglah hari kiamat. Itu banyak Al-Quran cerita tentang hari kiamat. Kita akan dibangkitkan yaumul ba'si. Hari itu dibangkitkan semuanya, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu masing-masing itu punya kelompok dan golongan. Nah, setelah dibaris panjang, jadi itu berhari-hari, berbulan-bulan nunggu yang namanya disebut hisab. Nah, satu hari di akhirat itu sama juga 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau udah 1000 tahun itu hitungan 2 hari. Kalau kita nanti nunggu dihisab itu satu-satu, teliti. Kan jumlah manusia banyak luar biasa. Sejak zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang terakhirnya banyak itu antri satu-satu teliti. Nah, silakan lihat di surat Yasin, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Di situ ada kalimat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami tulis kehidupan kalian, ma qaddamu, apa-apa yang kamu kerjakan per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, itu ada hitungannya, ada tulisannya lengkap. Di imamin asli artinya itu di buku yang
lengkap. Lengkap luar biasa. Catatan malaikat itu nggak pernah meleset. Itu catatan nanti akan ditimbang amalnya berapa, pahalanya berapa, dosanya berapa. Nah makanya kalau kita doa, Allahumma hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan, dapat pahala yang besar, dosa kita diampuni. Nanti akan kita alami itu semuanya. Nah di sini kisah nih, ada hamba Allah yuhasibul abda hisab, dihitung berapa dosanya, dihitung berapa pahalanya. Setelah dihitung-hitung, fatarjahu sayi'atuhu, pas hitung-hitung dosanya banyak banget. Dosanya banyak, ibadahnya jarang, sholatnya jarang, bahkan nggak pernah, maksiat jalan terus, dosanya numpuk. Udah dihitung-hitung nih, ya Allah ternyata dosanya segunung, banyak banget. Nah, kalau udah begini, maka dalam kitab ini fayutmaru bihi ilanna, maka diperintahkanlah kepada hamba ini nih, yang dosanya numpuk, yang dosanya banyak sebesar gunung bahkan lebih, ilanna, dia divonis masuk api neraka. Nauzubillah min dzalik. Udah dah dapat tiket dia. Dapat tiket. Namun ketika dia dapat tiket, Allah punya sifat namanya Rahman. Mungkin pada dengar ada kalimat yang kita sering baca, Bismillahirrahmanirrahim. Segala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam sebutan tentang Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat pengasih. Itu Allah itu ngasih nggak pandang bulu, dikasih semuanya. Coba kita lihat. Ada orang ibadah dikasih rezeki, enggak ibadah juga dikasih. Ada orang kafir dikasih, bahkan banyak dia dikasih. Ada orang yang enggak percaya sama Allah dikasih juga nikmat. Ada namanya Fir'aun, dia ini membangkang, bahkan ngaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi. Dikasih enggak sama Allah nikmat? Dikasih, bahkan dia dikasih kelebihan, nggak pernah sakit seumur hidupnya, nggak pernah sakit. Kalau kita barangkali pilek, batuk, itu Fir'aun nggak pernah dikasih kelebihan, nggak pernah sakit. Itu nikmat. Padahal dia mengembangkan, dikasih. Korun yang lupa sama Allah dengan hartanya, itu korun ya Allah, itu hartanya kalau dipikul sama batunya nggak kuat kuncinya, kunci hartanya. Tapi dikasih tuh, dikasih nikmat nafas, dikasih bisa nikmat akal, dikasih. Nah, karena Allah punya sifat Rahman Rahim. Nah, tapi ketika di dunia, memang di dunia itu dikasih, tapi di akhirat nggak disayang, nggak disayang. Jadi yang hanya disayang hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ketika di akhirat Allah tetap sayang kepada orang yang beriman. Ini tadi ini ada orang, ada hamba Allah yang dosanya numpuk segunung, luar biasa. Fa in yajiba bihi yaqulu ta'ala li Jibril alaihissalam. Ketika hamba Allah ini yang dosanya banyak, dosa numpuk, digiring, diseret ke api neraka. Ini sifat sayang Allah muncul. Ada dosanya Allah, luar biasa. Allah masih sayang. Apa kata Allah? Ya Allah Ta'ala li Jibril alaihissalam. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wadrik abdi was'alhu, ya Jibril, cari hambaku yang dosa
sama malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Nah, jadi begini. Hal jalasa fi majlisi alim fi dunya. Apakah dia pernah duduk di majelis taklim di dunia? Pernah enggak? Tuh. Padahal dosanya banyak luar biasa. Ditanya, dia pernah enggak duduk di majelis taklim sekali aja? Apalagi berkali-kali. Ini sekali tanya. Kalau memang iya pernah sekali duduk di majelis taklim, faghfir lahu bisyafaatihi, aku ampuni dosanya yang segunung itu dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Tanya dia tuh. Tanya. Akhirnya kan malaikat Jibril nanya. Fayas'alu abda Jibril. Lalu bertanyalah malaikat Jibril kepada hamba Allah ini yang banyak dosanya. Hamba Allah, ini Allah nanya yang dititip oleh saya, apakah kamu waktu di dunia itu pernah duduk di majelis taklim? Jawabannya majalasta. Belum pernah. Padahal kalau dia pernah aja, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bisyafaati Rasulullah, dengan syafaat Rasulullah. Kenapa dia sampai diampuni kalau seandainya orang ini duduk di majelis taklim? Pernah sekali aja. Karena majelis taklim itu duduk ini adalah sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Ini kita duduk nih dari maghrib di malam Selasa sampai nanti Isya. Ini dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Di samping silaturahim, ketemu dengan saudara kita, ada nilai namanya nilai duduk taklim. Ini luar biasa. Sampai kalau seandainya kita pernah duduk di majelis taklim dan dosa nanti kita banyak di akhirat, mungkin kita nggak tahu dosa kita apa diampuni apa enggak. Tapi gara-gara dengan sebab kita duduk di majelis taklim, Allah ampuni. Ini hamba Allah ketika ditanya, kamu pernah nggak duduk di majelis taklim? Jawab apa? Nggak pernah. Ya Jibril, majalas tuh aku nggak pernah. Nggak pernah. Tapi Allah masih sayang. Fayaqul Jibril, lalu Jibril berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, Anta a'lamu bihari Afrika, engkau lebih tahu keadaan hambamu itu. Engkau lebih tahu kan? Kenapa lebih tahu? Engkau paham dan tahu orang ini enggak pernah duduk di majelis taklim, lebih tahu. Kalau tahu nih siapa yang rajin, siapa yang enggak, siapa yang pernah, siapa yang belum pernah, kan tahu. Nah, hanya ini supaya menguatkan, benar enggak dia pernah duduk di taklim? Kalau memang pernah, aku ampuni dosanya. Tuh. Ternyata orang ini belum pernah. Ya Jibril tanya lagi. Fayaqulu nih, itu saking Allah sayang sama kita, sayang sama Maulid, supaya enggak dilemparkan ke api neraka. Tanya lagi. Apa tanyanya? Hal ahabba aliman, apakah dia suka sama orang alim? Suka enggak dia sama ustaz? Suka enggak dia sama kiai? Suka enggak sama habib? Suka enggak sama orang yang ngajar? Suka enggak? Gitu. Walaupun enggak pernah ngaji, pernah enggak? Apalagi dia suka enggak? Kan ada orang ya ngaji enggak pernah, tapi emang ustaz seneng banget. Sama kiai seneng. Saya mah enggak pernah ngaji, sibuk saya mah, luar biasa kegiatan saya. Tapi saya mah suka sama ustaz, suka sama kiai, suka sama habib. Pokoknya hatinya demen sama guru-guru ngaji itu. Nah nanti ditanya nih, ada orang yang nggak pernah ngaji, ditanya,
Kalau memang nggak pernah ngaji, hal anta al-ahabba aliman, apakah kamu suka sama orang alim? Tanya. Fayas'aluhu, lalu malaikat Jibril nanya sama dia. Kata malaikat Jibril, engkau nggak pernah ngaji di dunia. Sekarang pertanyaannya yang kedua, apakah kamu cinta? Apakah kamu suka sama orang alim? Suka sama ustaz, suka sama kiai, suka sama habib? Jawabannya fayaqulu la. Apalah? Enggak. Di orang pas seperti ini. Udah ngaji enggak pernah sama orang alim, sama ustaz, sama kiai, sama habib, sama orang yang ngajar, sama guru, agak cinta. Udah mata lah, gimana kayak? Dia mah enggak suka. Itu ngapain sih dia tuh lagi ngajar ibu sholat? Enggak suka, ada orang enggak suka. Itu mah manusiawi. Duduk enggak pernah dan dia enggak suka, enggak cinta. Hampir malah Jibril menurut. Ya Allah, orang ini enggak pernah duduk di majelis taklim, sama kiai, sama orang alim juga enggak suka. Apa kata Allah? Tanya lagi. Itu saking Allah sayang dia nih. Tuh. Cari celah. Allah cari celah supaya diampuni dosanya. Duduk enggak pernah cinta sama orang alim, sama ustaz enggak cinta. Nah, tanya. Ya Jibril, salhu, ya ditanya lagi. Hal jalasa ala ma'idatin ma'ahadi. Apakah dia pernah duduk makan sama ustaz, sama kiai, sama habib? Pernah enggak dia makan bareng? Atau dapat makan lah? Ini ada ustaz bikin tahlil. Saya kok gitu ya, ini lagi saja. Inspirasi lah. Ada orang yang ngaji kagak, cinta sama ustaz kagak, kira tahlil datang marah berkat marah makan. Nah, ini orangnya nanti dia pernah enggak dapat makan bersama orang alim atau makan bareng sama ustaz, sama kiai, sama habib? Pernah enggak? Hal jalasa ala ma'idatin ma'alim. Tuh. Kalau memang pernah, dia enggak pernah ngaji, cinta sama ustaz itu kagak, tapi kira tahlil, selamatan, syukuran datang, pernah nih diampuni dosanya. Tuh, luar biasa ya. Padahal cinta sama kagak, duduk di masalah juga enggak, tapi pernah datang makan dik datang, itu datang. Dia makan kue, makan apa? Ada orang alim di situ, ada ustaz di situ, dia pulang dan berkat, dosa diampuni. Kira-kira orang ini banyak begini? Ada nggak? Ya ada. Ditanya, kamu pernah nggak makan sama orang alim, sama ustaz, pernah nggak? Fayaqulu la. Apa? Enggak juga. Parah mereka. Enggak pernah duduk di majelis taklim, enggak suka, enggak cinta sama orang alim, enggak pernah duduk bersama orang alim. Cuek aja dia mah. Duduk kagak, cinta kagak, pokoknya udah dah, dia mah aja hidupnya. Sama pengajian, sama orang alim, sama orang yang belajar, cuek aja. Tapi Allah masih sayang sama dia, masih sayang. Ya Jibril tanya lagi, salhu. Nah, nanya tuh, apa yang ditanya? Anismihi wa an-nasabihi. Tanya namanya siapa dia, atau nanya bapaknya siapa. Fa in wafaqa ismuhu isma alim. Jika namanya sama orang alim, sama nih, padahal ngaji kagak, cinta suka sama orang kagak, datang makan duduk sama orang alim juga kagak. Nah, tanya namanya. Nah, itu siapa?
Jika namanya sama, walaupun orang ini nggak pernah datang ngaji, nggak cinta sama ulama, nggak cinta orang paling nggak pernah makan, tapi namanya sama nih. Itu kufirolahu apa kuning, itu gara-gara nama. Misalnya ada namanya, namanya Hasan. Namanya Hasan, ngaji kagak, cinta ulama kagak, makan bareng ulama kagak, tapi namanya siapa? Hasan. Wah, ini Hasan ada namanya Hasan Al-Basri, seorang ulama sufi. Oh, namanya sama nih masa diampuni tuh. Padahal ngaji kagak. Saking sayangnya kalau sama dia. Namanya kagak juga. Namanya Johan. Kalau juga kayak siapa? Ternyata walaupun anaknya namanya Johan, bapaknya namanya Abdullah. Wis, mantap nih. Bapaknya Abdullah, gara-gara punya bapak sama dengan ulama, diampuni dia dosanya. Tuh. Makanya kalau kita punya anak, cari nama yang namanya harus sama dengan nama ulama. Cari itu. Ya kali aja kita doain ya. Walaupun ini anak kita nggak pernah ngaji, nggak suka sama ulama, nggak pernah makan, gara-gara namanya sama, mudah-mudahan diampuni dosanya. Begitu. Jangan cari nama, wah namanya pret-pret, Stephen lah, apa dah pokoknya. Wah pokoknya nama, cari nama itu nama doa, nama doa. Saya pernah dengar ada kiai ngomong gini, kalau ada nama orang namanya Ahmad atau Muhammad, walaupun dia tukang becak, tukang ojek, buruh, apa aja dah kerjaannya, tapi namanya bagus, Ahmad atau Muhammad. Kalau ada acara tahlilan, syukuran, maulid, suami buat pokoknya acara, hormati dia. Bukan menghormati pekerjaannya, bukan menghormati profesinya, tapi menghormati namanya sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati nama Allah aja, menghormati nama tuh. Jadi kalau ada di sini nih, ada namanya Ahmad atau Muhammad, suruh depan. Kita bukan menghormati dianya, tapi menghormati namanya sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang sama malaikat Jibril ditanya, namamu siapa? Nama saya Hendrik. Bapak kamu siapa? Bapak saya Johan. Lah, gak ada sama ini. Nama dia gak ada sama. Nah, ini mau ilustrasi aja. Udah gak ngaji, udah gak cinta sama ulama, gak pernah datang makan sama ulama, namanya juga agak sama. Ini kalau sama aja, ghufirallahu diampuni dosanya. Kemudian pasti tanya, Pak Yesal yufik nggak sama? Tiba-tiba Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Fayaqulu Jibril, lalu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Hus biyadihi." Colok dia. Dengan kehendakmu ambil dia dengan atas kekuasaan kata Allah. Wa adkhilhul jannah, masukin dia ke surga. Malaikat Jibril protes. Kan dia enggak pernah ngaji. Cinta sama ulama juga enggak, malah benci. Makan juga enggak pernah, namanya juga enggak sama. Nah ini disuruh ambil, suruh bawa, masukin ke surga. Apa penyebabnya? Nih, yang bikin penyebab ini. Fa innahu kana yuhibbu rajulan. Kata Allah, sesungguhnya dia nih suka sama orang. Suka sama orang. Karena jadi karujulu, dan orang yang ia sukai ini teman dia. Teman yuhibbu aliman. Orang yang ia suka sama ulama. Suka sama orang alim, suka sama ustaz, suka sama habib, suka sama kiai. Dia mah gak demen, tapi dia berteman kepada orang yang suka gitu. Nah, fayughfarlahu bi barakatihi, dia diampuni dosanya dengan berkah dia berteman kepada orang yang suka sama orang alim. Padahal dia mah hidupnya gak suka ngaji,
suka sama orang ahli. Itu makanya kalau kita model cinta yang parah mah nggak pernah ngaji, nggak suka sama kiai, sama ustaz, orang alim, nggak pernah makan, namanya beda, bapaknya beda, nggak punya teman lagi, yang parah mah, udah nggak punya teman sama orang alim, walaupun dia dosanya banyak, tapi punya temannya ini suka orang alim, suka ngaji nih, tuh, saya mah teman sama dia suka ngaji, dia mah kagak. Dia juga yang teman ini cinta sama orang lain, dia enggak. Dia bertemannya aja, berteman tuh. Gara-gara itu fayughfaru lahu bi barakati Allah ampuni dengan berkat cinta kepada orang ahli. Jadi cinta itu luar biasa. Makanya ketika Rasulullah SAW itu pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Arab Badui itu orangnya apa ada yang ngomong itu kasar. Nanya begini, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan? Kiamat. Nanya. Itu nanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Kata Rasulullah, kamu udah punya persiapan apa kiamat? Itu kata Nabi. Apa persiapannya? Apa modalnya menghadapi kiamat? Ini arah badul. Saya mau jalan cinta. Kita sama. Cinta sama engkau ya Rasulullah. Nah kata Nabi, nanti man ahabba, siapa yang cinta kepada seorang, maka mahabba, dia akan bersama orang mencintai. Dia boleh diterima enggak? Ibadah kagak, amal kagak, tapi modalnya cinta. Ini kita perlu. Nah di sini ada keterangan hadis Rasulullah SAW. Kun aliman kata Nabi. Kun aliman. Fi riwayatin kun aliman. Inilah kalian orang alim. Jadilah kita ini kalau bisa jadi orang alim. Sudah tua, cuma jadi orang alim sudah terlambat. Nah, kalau memang tidak bisa jadi orang alim, au muta'alliman. Orang yang belajar, orang yang datang di pengajian. Jadi walaupun dia nggak ahli, ilmunya ya nggak ada, setidaknya dia muta'alliman, belajar. Kan yang namanya belajar kayak kita nih, biasanya kalau yang namanya muta'allim itu bawa buku sama pulpen. Itu namanya muta'allim. Itu pelajar itu berangkat pagi, pulang sore, kertas, pulpen, itu namanya muta'allim, belajar ya. Itu kalau dia belajar tulis gitu. Di sini mah nggak ada yang mau buku, nggak ada yang mau pulpen. Kita sampai di rumah kata istrinya, Pak tadi ngaji apa? Kayaknya rame banget. Udah lupa saya. Yang mana ada buku kagak dibawa, baru pulpen. Nah, kata Nabi yang ketiga nih, al-mustami'an. Kalau kamu nggak bisa jadi orang alim dan bukan pelajar, mustami, jadi pendengar aja kan, kayak kita pendengar. Nah, pendengar ini dengerin. Biasa kalau dengar itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Biasanya mustami dengerin aja, guru ngaji, guru ngajar. Namanya jidir. Apa jidir? Ngaji, jidir. Habis jidir, tidur. Apa tidur? Ngaji tidur. Habis jidir, tidur, jelas. Ngajinya pulas. Habis jelas, gila. Ngaji gila. Kita mah mustami aja, tapi luar biasa itu masih kata Nabi. Jadi kata Nabi, jadi orang alim, kagak bisa sih jadi orang alim. Au ta'liman, belajar bawa buku, nggak bisa juga. Au mustami'an, kagak bisa juga. Nah, kalau mustami nggak bisa datang nih. Au muhibban kata Nabi tuh. Jadilah kamu orang yang cinta, walaupun enggak jadi orang alim. Belajar juga enggak, mustami juga
enggak, tapi muhibban kata Nabi. Oke, kamu jadi orang yang cinta sama orang alim, cinta sama orang yang belajar, cinta sama orang yang dengar pengajian. Jangan dibenci, jangan dibenci. Tuh. Dia mau sibuk, saking cintanya dikirim ke aqua 2 dus, dikirim ke makanan. Cintanya, saya nggak usah ngaji ya, nggak usah datang. Saya mau cinta doang aja, cinta sama ustaz, cinta orang belajar, dikirimin duitnya, barangkali donasinya, dikirim ke makanannya. Karena modelnya cinta. Itu masih bingkai perintah Rasulullah SAW. Jadi orang alim, orang yang belajar, orang yang mustabi, atau orang yang cinta. Kata Nabi, "Fala takun al-khamisata." Jangan jadi orang yang kelima. Apa orang kelima? Alim kagak, belajar kagak, dengerin kagak, cinta juga enggak. Tuh, kata Nabi, "Fatahlik bakal celaka." Bakal celaka. Maka dari kita tadi itu tentang orang, ada orang yang tadi banyak urusannya, enggak pernah cinta, enggak pernah ngaji, bahkan enggak pernah makan, bahkan namanya beda. Tapi dia suka sama orang, dan orang yang dia sukai suka dan cinta sama ulama. Itu bisa jadi penyebab dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun kita saya memang enggak bakal jadi orang alim, bahkan susah dah. Maka kita doakan kita punya anak, didik kita jadi orang alim. Kita enggak bisa belajar atau dalam pengertian pokok kita pulpen, enggak bisa. Saya mustami aja dah. Mustami. Kalau enggak mustami, muhibban, cinta kepada orang alim, cinta kepada orang yang belajar, cinta kepada orang yang dengerin pengajian, dan ini adalah modal untuk selamat di dunia wal akhirah. Jadi ini dari pengajian ini intinya adalah tumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang alim, kepada orang-orang yang telah mengajari kita. Sebab cinta kita kepada orang alim itu faidatun azimatun. Di keterangannya, qala sayyidul Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu an-najru ila sholihin wa mahabbatuhum faidatun azimatun. Memandang orang soleh rasanya cinta, karena cinta nih kita pandang orang ini, orang belum ngomong belum, kita pandang wajahnya, wa mahabbatuhum, karena kita cinta. Faidatun azimatun, akan mendapatkan faedah yang luar biasa. Itu hati kita kayak sirat. Ini sirat adem. Nah, ijana jorta ila auliyai wassolihin. Jika kamu memandang aulia Allah, para kiai, para ustaz, para guru, wassolihin, atau orang-orang soleh, orang yang rajin ibadah, kita pandang nih. Nah, tapi pandangannya bi'ainil intiqad namanya, wal iktirad. Mandangnya ragu-ragu. Apa ragu-ragu? Ini pakai bahasa Betawi ya. Ilokkan kali kita ngikutin dia masuk surga. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada. Saya mah yakin dia nggak mungkin ngajakin ke surga. Bukannya gua di beda. Nah, kadang-kadang itu pesimis. Nggak mungkin ngajakin ke surga. Ada orang begitu ada. Ada guru jalan di kira-kira, emang gak yakin ke dia, nggak bakal membawa kita ke surga. Tuh, ada nggak? Ada. Kalau kita seperti itu, kata Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, turinta anukum wa urinta bi barakatihim, maka akan dihilangkan dan akan dihalangi ia dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ini. Jadi kalau kita mandang orang, mandang guru, mandang kiai, mandang samanya, para auliya, khususnya pada sholihin, kita pandang dia mengenal kalimat. Ini yang meremehkan, itu akan dihilangkan dan akan dihalangi dia dapat berkah. Naudzubillah min. Nah sebaliknya,
Wa ija najurta ilaihim, jika kalian memandang mereka orang-orang soleh, orang-orang alim, mana guru-guru kita, kiai kita, habib kita pandang, pandangannya i'tiqad, bukan i'tiqad yakin. Saya yakin sama guru saya, dia akan membimbing saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yakin, iktadaita bihi wa tadaita bi hidayatihi, maka hidup kita akan berkah, hidup kita akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mandang aja nih, wasarafi kasarun akan dihilangi dari keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Jadi memandang guru kita itu harus yakin. Nah, guru kita inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Nah, jadi modelnya itu cinta kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaatnya menjadi pedoman buat kita. Jadilah kita orang-orang yang alim, orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada saleh, cinta kepada kiai, kepada ustaz, kepada habib, yang mudah-mudahan itu menjadi penyebab kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita pada Fatihah kita doakan banyak sekali saudara kita angkat ini sakit, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dan berikan kesehatan untuk mereka. Juga yang sedang punya masalah di keluarga kita, kerabat kita, dan kita yang punya problem, punya urusan, mudah-mudahan urusannya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah wa ala kulliyatin shalih ma'assalamah wal barakah wasyifa wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim mu'minin nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf.